semuanya, assalamualaikum. Ketemu lagi dan jumpa lagi bersama aku di channel Hetty Widiantoko ya. Teman-temanku semuanya, apa kabar hari ini? Semoga keadaan sehat-sehat ya dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Dan semoga makin tambah berkah barokah, dilancarkan rezekinya, usahanya, pekerjaannya, segala urusannya. Tetap semangat ya dan sukses selalu buat semuanya. Oke teman-teman, di video aku kali ini ya masih bersama kue tradisional, dan kali ini saya mau bikin kue talam kekinian ya teman-teman. Satu bahan menjadi dua motif kue talam ya. Nah, ini cara buatnya sangat mudah, simpel, dan bahan-bahannya juga mudah didapat, sangat murah meriah dan cocok sekali buat pelengkap isian snack box atau acara-acara hajatan atau suguhan arisan keluarga ya. Nah, pengen tahu cara buatnya seperti apa dan bahan-bahannya apa saja? Silahkan disimak videonya sampai selesai. Oke teman-teman, kita langsung ke pembuatannya. Langkah pertama, siapkan wadah, tuang 200 gram tepung tapioka, 100 gram tepung beras, dan kemudian tambahkan juga 30 gram tepung terigu ya. Dan selanjutnya 250 gram gula pasir. Ini kita aduk-aduk hingga tercampur merata terlebih dahulu. Dan selanjutnya tambahkan 1 sendok teh garam halus dan 600 ml santan kental ya. Nah, jangan lupa santannya direbus terlebih dahulu ya teman-teman, supaya hasil kuenya tidak mudah basi atau cepat basi ya. Ini kita tuang sedikit demi sedikit dan sambil diaduk-aduk seperti ini ya. Nah, supaya lebih mudah untuk ngadonin, ini akan saya adonin menggunakan whisker ya teman-teman, seperti ini. Ini terus kita aduk-aduk hingga menjadi adonan yang halus dan lembut dan sempurna ya. Nah, ini adonannya sudah mulai tercampur merata seperti ini ya teman-teman. Nah, ini untuk memastikan adonannya lebih halus dan lembut. Kemudian ini adonannya akan saya saring menggunakan saringan seperti ini ya. Nah, supaya memastikan lebih halus dan lembut dan tidak ada gerindil-gerindilan dari tepung ya teman-teman. Ini kita saring terlebih dahulu. Nah, setelah kita saring seperti ini, kemudian ini kita tambahkan setengah sendok teh vanili cair ya, dan kembali aduk-aduk hingga tercampur merata. Oke teman-teman, setelah tercampur merata, kemudian langkah selanjutnya ini adonannya akan saya bagi menjadi 3 mangkuk ya teman-teman. Nah, seperti ini, dan masing-masing nanti akan kita tambahkan beberapa tetes pewarna makanan warna hijau muda ya, dan yang satunya pewarna makanan warna merah rose, dan ini kita aduk-aduk hingga tercampur merata terlebih dahulu.
Nah, oke teman-teman, ini sudah tercampur merata dan langkah selanjutnya di sini sudah saya siapkan ada 6 biji ya pisang kepok ya teman-teman. Nah, ini kita kupas dan setelah dikupas kemudian ini kita iris-iris ya. Nah, jadi nanti cara ngirisnya itu ada yang berbeda ya, karena ini dua motif ya teman-teman. Nah, yang selanjutnya ini sudah saya siapkan citakan dan citakannya sudah saya olesin minyak sebelumnya ya. Nah, jadi motif yang menggunakan citakan ini pisangnya cukup diiris bulat-bulat tipis-tipis seperti ini ya teman-teman. Nah, setelah diiris bulat-bulat seperti ini, kemudian ini kita masukkan ke dalam citakan ya. Nah, berhubungan citakannya itu motif moncong, jadi nanti ini pisangnya posisinya ada di tengah ya teman-teman. Kemudian ini kita tuang adonan yang warna hijau muda terlebih dahulu sedikit-sedikit semuanya ya. Jadi jangan banyak-banyak ya, sedikit-sedikit saja. Dan selanjutnya di sini sudah saya siapkan air yang sudah saya panaskan sebelumnya dan ini sudah mendidih ya. Kemudian ini kita masukkan racikan adonan yang sudah kita bikin tadi ya. Kita masukkan ke dalam kukusan semuanya. Nah, setelah kita masukkan, kemudian ini kita tutup kembali dan kukus kurang lebih 10 menit. Nah, setelah 10 menit kemudian ini kita buka dan tuang kembali adonan yang warna putihnya ya teman-teman. Nah, cara nuangnya jangan penuh-penuh ya, cukup tenggelamkan pisangnya saja karena nanti masih ada satu lagi adonan yang warna merahnya ya. Jadi di sini saya mau bikin motif menggunakan citakan terlebih dahulu ya. Nah, motif yang kedua nanti akan saya gunakan menggunakan loyang saja. Oke, ini sudah selesai dan kemudian tutup kembali, kukus kurang lebih 10 menitan lagi. Nah, ini setelah 10 menit ya teman-teman, dan yang terakhir kita masukkan atau kita tuang adonan yang warna merah rosnya ya. Nah, ini yang terakhir kita tuangnya sesuaikan ukuran citakannya saja ya, jangan penuh-penuh nanti tumpah ya teman-teman. Nah, ini kita tuang sesuaikan ukuran semuanya ya. Nah, oke, ini sudah selesai, kita tuang semuanya adonan merah rosnya dan kemudian tutup kembali dan kukus kurang lebih 20 menit atau hingga matang sempurna ya. Nah, dan ini setelah 20 menit kita kukus ya teman-teman, ini sudah matang dan kemudian ini kita angkat taruh di nampan terlebih dahulu ya. Nah, seperti biasa ya teman-teman, ini kita dinginkan terlebih dahulu ya supaya mudah untuk dikeluarkan dari citakannya ya. Nah, ini kita diamkan dan dinginkan terlebih dahulu dan ini hasilnya sangat cantik sekali ya. Apalagi nanti kalau sudah dikeluarkan dari citakannya itu lebih cantik lagi ya teman-teman. Nah, dan ini setelah dingin ya teman-teman, saya diamkan kurang lebih 2 jaman gitu ya, atau sejaman juga sebenarnya sudah cukup. Nah, ini sudah dingin dan kemudian ini kita keluarkan dari citakannya dan ini hasilnya sangat cantik dan menarik sekali ya. Nah, langkah selanjutnya kemudian ini kita tata di piring ya. Setelah kita keluarkan dari citakannya semuanya, ini kita tata di piring atau susun di piring seperti ini.
hasilnya ya teman-teman. Kue talam isi pisangnya sangat cantik dan menarik, mempesona sekali ya teman-teman. Dan ini rasanya dijamin bikin kaget, ternyata itu enak banget dan empuk, lembut, dan ada kenyalnya juga ya. Nah ini cocok sekali ya teman-teman buat pelengkap isian snack box atau hidangan acara-acara hajatan, atau buat suguhan arisan keluarga juga cocok sekali ya. Nah kalau buat ide jualan, sesuaikan bahan dan modal saja ya teman-teman. Mau dijual 1000 2000 terserah teman-teman masing-masing ya. Nah dan ini dijamin pokoknya pasti pada suka. Selain rasanya yang enak, tampilannya juga sangat cantik, menarik, dan mempesona sekali. Nah ini kita akan cobain satu ya. Kita lihat tekstur dalamnya, pisangnya seperti apa, nanti kita lihat ya. Nah ini cara buatnya juga sangat mudah, simple, dan bahan-bahannya juga mudah didapat dan sangat murah meriah ya teman-teman. Dijamin pokoknya buat ide jualan itu laris manis, untung banyak ya. Nah ini kita belah ya. Sebenarnya menggunakan peso juga nggak apa-apa ya teman-teman. Ini cukup kita pakai tangan saja. Nah jadi teksturnya seperti ini ya teman-teman. Pisangnya itu posisinya ada di dalam ya, di tengah, di dalam gitu, seperti ini. Jadi mirip-mirip dengan nagasari ya teman-teman. Pokoknya ini dijamin enak banget. Sumpah ini enak sekali. Buat teman-teman yang ingin mencobanya, silahkan dicoba dan selamat mencoba ya. Semoga suka dengan resepnya. Ini cocok sekali ya buat pelengkap isian snack box juga cocok banget. Nah oke ya teman-teman, yang penasaran ingin mencobanya silahkan dicoba dan selamat mencoba ya. Karena di sini saya mau bikin satu bahan dua motif ya, dan ini motif yang bunga atau menggunakan citakan ya. Nah dan yang motif selanjutnya nanti akan saya bikin menggunakan loyang ya teman-teman. Jadi satu bahan bisa menjadi dua motif ya. Bahannya juga tetap sama ya teman-teman, cuman sisa adonan akan saya bikin motif yang lain lagi. Nah di sini sudah saya siapkan loyang ya, dan ini kita tuang sedikit minyak dan kemudian ini kita ratakan sampai merata atau hingga merata ke permukaan loyangnya ya. Nah di sini saya mau bikin motif yang kedua, yaitu menggunakan loyang. Nah ini sudah merata ya teman-teman, dan di sini ada sisa pisangnya ya yang belum saya kupas, ada 3 biji ya. Nah ini kita kupas, dan cara ngirisnya itu sesuaikan ukuran ketinggian loyangnya ya teman-teman, supaya nanti itu kalau dituang adonannya itu pisangnya tetap kelihatan dan di dalamnya juga tetap ada pisangnya juga. Nah jadi ini cara ngirisnya harus diukur dan pastikan sama dengan ketinggian loyangnya ya. Nah jadi ketinggian loyangnya seperti ini ya teman-teman. Ini sudah pas. Nah kemudian ini kita tata di loyang ya. Mungkin ini loyangnya akan saya kasih pisang 6 biji saja, karena ukuran loyangnya itu kecil ya teman-teman, dan tidak terlalu besar. Karena di sini saya juga bikinnya tidak terlalu banyak juga ya, karena buat untuk dimakan sendiri saja. Nah oke, dan langkah selanjutnya di sini sudah saya siapkan air panas yang sudah saya panaskan sebelumnya ya, dan ini sudah mendidih. Kemudian kita masukkan loyang yang sudah kita isi dengan pisang. Nah oke, dan langkah selanjutnya pertama ini kita tuang warna hijau mudanya terlebih dahulu ya teman-teman.
Nah, cara nuangnya ini saya kasih 100 ml ya teman-teman, 100 ml adonan. Jadi biar nanti itu ukurannya sama ya, 100 ml warna hijau muda, 100 ml warna merah begitu ya. Nah, kemudian ini kita kukus. Setelah dikukus kurang lebih 10 menitan atau adonannya hingga sudah nge-save, kemudian ini kita tuang adonan yang warna merah rose-nya ya, 100 ml juga ya teman-teman. Jadi biar nanti tuh ukurannya sama, kukus kembali selama 10 menit. Nah, setelah 10 menit kemudian ini kita buka dan kemudian tuang adonan yang warna putih 100 ml juga. Nah, pokoknya lakukan seterusnya seperti itu hingga adonannya habis ya teman-teman. Nah, dan ini kita tutup kembali dan kukus kurang lebih 10 menit lagi. Dan setelah 10 menit lagi ya, ini kita buka dan selanjutnya ini kita tuang kembali adonan warna hijau mudanya. Nah, berhubungan ini loyang saya kecil ya teman-teman, jadi ini adonan yang terakhir, adonan yang terakhir ya. Nah, jadi kalau sudah adonan yang terakhir, kemudian ini kita tutup kembali dan kukus kurang lebih hingga 30 menit atau 20 menit atau hingga matang ya teman-teman, supaya kue talamnya itu matang sempurna. Nah, dan ini setelah dikukus kurang lebih 30 menit dan ini hasilnya ya, ini sudah matang dan ini kita angkat. Nah, ini sudah kita angkat ya teman-teman, dan seperti biasa ini setelah diangkat ini kita dinginkan terlebih dahulu hingga dingin ya. Setelah dingin baru nanti kita keluarkan dari loyangnya dan kemudian dipotong-potong sesuaikan selera. Nah, karena di sini ada pisangnya, jadi kita motongnya sesuaikan pisangnya itu ada di tengah gitu ya teman-teman. Hasilnya sangat cantik ya, warnanya juga menarik sekali. Nah, dan ini setelah dingin ya teman-teman. Nah, ini sudah boleh kita keluarkan dari loyangnya. Ini kita tuang ke nampan, kita keluarkan ya kue talamnya. Nah, setelah kita keluarkan, kemudian ini kita potong-potong ya. Pastikan cara motongnya itu pisangnya ada di posisi tengah ya teman-teman. Jadi ini akan saya potong menjadi 3 bagian, bukan 3 bagian, sorry, 6 bagian maksudnya, karena pisangnya ada 6 ya. Nah, ini sudah selesai kita iris ya, dan selanjutnya ini kita tata di piring ya seperti ini ya teman-teman. Mantap sekali ya, ukurannya juga ini ukurannya bener-bener bikin menarik sekali. Pokoknya ini lumayan besar ya, kalau buat ide jualan mungkin 2000-an atau 2500 gitu, cocok sekali ya teman-teman. Nah, dan ini hasilnya kue talam pisangnya ya, benar-benar luar biasa, sangat cantik ya. Nah, selain rasanya yang enak, empuk, lembut, kenyal,
Warnanya juga sangat cantik dan menarik sekali ya. Ini cocok sekali ya teman-teman buat pelengkap isen snack box, acara-acara hajatan atau sukan arisan keluarga. Ini cocok sekali ya. Kalau mau buat ide jualan, sesuaikan bahan dan modal saja ya teman-teman. Mau dijual berapa saja, sesuaikan bahan dan modal saja. Oke. Nah, selain cara buatnya juga sangat mudah, simple, bahan-bahannya juga mudah didapat dan sangat murah meriah. Nah, ini kita potong yang satunya ya, kita potong bagian tengahnya. Kita lihat tekstur pisang dalamnya seperti apa ya teman-teman. Nah, jadi teksturnya seperti ini ya teman-teman. Jadi di tengahnya di dalamnya itu tetap ada pisangnya, dan di pinggir-pinggir itu ada adonannya. Pokoknya dijamin enak banget. Yang penasaran silahkan dicoba dan selamat mencoba. Oke. Nah, oke ya teman-teman, sekian dulu video saya hari ini. Semoga bermanfaat dan semoga suka dengan video-video yang sudah saya persembahkan buat sobat Hetty dimanapun berada. Oke. Sebelum saya mengakhiri videonya, saya ucapin banyak-banyak terima kasih yang sudah subscribe dan yang sudah mendukung channel Hetty hingga saat ini ya. Dan bagi yang baru menemukan channel ini, mohon dukungannya dengan klik tombol subscribe, like, comment, dan share, dan aktifkan juga tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan notifikasi video terbaru ya dari Hetty. Dan bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, salam kenal buat semuanya, dan sukses untuk kita bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di video selanjutnya. Bye bye.